dan rekan-rekan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Mudrik dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, atau pagi menjelang siang, saya hendak menjelaskan tentang teknologi wireless lainnya. Setelah kemarin kita mempelajari teknologi wireless multimeter wave, yang berikutnya akan saya paparkan yaitu tentang ultra wideband. Mungkin mengulang sedikit penjelasan saya terkait tadi dengan Pak Marwan yang sedianya berdua dengan Pak Marwan, karena mungkin yang bersangkutan sedang tidak bisa diganggu atau ada kepentingan urgensi yang lain, maka mungkin kesempatan kali ini nanti saya sendiri yang nanti akan menjelaskan ultra wideband teknologi ini. Baik, sebelum masuk ke penjelasan lebih detail, saya sampaikan mungkin terlebih dahulu poin-poin penting dari ultra wideband teknologi ini atau poin-poin gambaran secara umumnya tentang WB ini. Yang pertama, WB ini termasuk teknologi wireless. Dia mentransmittingkan digital data pada kecepatan yang tinggi, namun menggunakan power consume yang rendah seperti itu. Karena menggunakan power consume yang rendah, maka WB ini hanya cocok digunakan untuk penerapannya pada yang sifatnya short range gitu ya. Entah dia indoor atau outdoor, tapi mungkin range-nya tidak terlalu jauh seperti wireless LAN atau yang lainnya. Maka WB ini kalau di ITU termasuk sub dari WPAN ya, 802.15.3 kalau saya nggak salah. Cuma 3A kalau yang ultra wideband ini. Dia termasuk wireless personal area network application. Ini penjelasan secara umum. Nanti berikutnya kita akan melihat lebih detail, lebih jauh terkait frekuensinya, bandwidth-nya, kemudian teknik modulasinya, sampai kepada state of the art-nya atau ya current usage-nya tuh sekarang tuh seperti apa sih? Ultra wideband-nya di era sekarang digunakan untuk apa saja. Next. Nah, ini berikut adalah teknik modulasinya yang ada pada WB. Yang pertama, pada time domain, WB ini modulasinya bersifat pulse, impulse gitu kan. Berbeda dengan narrowband yang teknik modulasinya menggunakan carrier, frequency modulation. Kalau WB ini dia sifatnya carrierless dengan pulse yang pendek dan duty cycle-nya rendah gitu. Jadi seperti pulse lah, sebagaimana kita tahu pulse gitu kan, cepat dan dia dalam kecepatan tinggi gitu. Kemudian untuk modulation yang pada frekuensi domainnya, dia memiliki spektrum yang sangat lebar, namun memiliki power spectral density yang rendah seperti itu. Berbeda dengan yang narrowband, dia spektrumnya sempit, namun bisa menggunakan power yang besar. Kenapa powernya kecil di ultra wideband ini? Karena nanti akan kaitannya dengan bandwidth-nya dan juga disepakati oleh semacam komisi internasional agar tidak mengganggu, tidak memberikan interferensi ke frekuensi lainnya seperti itu.
Dan kemudian selanjutnya ini beberapa poin-poin atau bisa dibilang sifat-sifat dari UWB, ultra wideband. Yang pertama, dia spektrum reuse. Frekuensinya berada pada 3,1 sampai 10,6 GHz. Dia bersamaan dengan beberapa rentang frekuensinya bersamaan dengan beberapa wireless teknologi lainnya seperti Zigbee, WLAN, dan lain-lainnya. Kemudian dia memiliki high data rate pada short range, itu mencapai 500 Mbps, karena dengan bandwidth yang besar, kalau kita hitung-hitung menggunakan capacity channel ya, izin koreksi juga, Prof. Dia dengan bandwidth yang besar, namun dengan SNR yang kecil, dia dapat memberikan kapasitas channel yang tinggi. Dan selanjutnya, dia bersifat multi-path immunity. Jadi, path delay antara satu pulse pada path satu dengan path lainnya tidak terlalu besar. Kemudian low power, dia no carrier atau carrierless. Baseband modulation, kalau yang saya lihat sih modulasinya nanti akan saya tunjukkan juga. Dia berbeda dari modulasi-modulasi yang kita pelajari sebelumnya. Tidak menggunakan carrier, jadi langsung saja difilter, data itu langsung difilter atau dikonvert atau ditransform menjadi sebuah pulse yang cepat. Dan karena low power, dia juga long battery life untuk perangkat yang portable. Kemudian lain-lainnya, low cost and single chip detector, dia nearly all digital, simple analog module, silicon based, standard based radios, dan juga non-inverting to other communication system. Karena yang tadi saya sampaikan oleh Komisi Internasional ditekan low powernya, sehingga agar tidak memberikan interferensi kepada sistem wireless lainnya. Nah ini bandwidth yang ada pada ultra wideband, karena power spectral density-nya ditekan cukup rendah, maka fractional bandwidth-nya bisa besar seperti itu. Kalau di referensi lain yang saya baca, narrowband itu fractional bandwidth-nya kurang dari 10%, kalau wideband itu 10-20%, kalau ultra wideband itu bisa 20% ke atas seperti itu. Jadi dengan rumus yang di sini gitu kan, FH min FL dan FH plus FL-nya pada FC tertentu, dikali 2 dia memiliki fractional bandwidth-nya lebih dari 20%. Nah ini tadi saya sampaikan yang Komisi Internasional dari Federal Communication Commission mempersyaratkan untuk WB ini digunakan pada 3,1 GHz sampai 10,6. Kemudian power spectral density-nya hanya min 41,3 desibel miliwatt, bahkan miliwatt per megahertz. Kalau dibandingkan dengan narrowband lain, narrowband ini misal punyanya wireless LAN atau punyanya Zigbee yang 2,43 GHz atau dengan WCDMA yang bandwidth-nya 5 MHz, UWB ini bandwidth-nya bisa sampai atau mungkin lebih dari 500 MHz. Kemudian selanjutnya skema modulasinya ada beberapa di UWB ini, paling tidak ada 5 mungkin yang bisa saya tunjukkan. Yang pertama pulse position modulation, kemudian binary phase shift keying (BPSK), orthogonal keying, pulse amplitude modulation, dan on-off keying. Masing-masing modulasi ini bekerjanya seperti apa? Pertama, pulse position modulation. Jadi modulatornya akan memodulasi data source-nya dengan
dalam bentuk pulse position gitu ya. Misal kalau contoh di sini dia for array modulation dengan data 01, jadi nanti dia pada periode tertentu gitu kan, TC, dia akan membagi menjadi 4 position untuk merepresentasikan data digitalnya 00, 01, 10, atau 11. Dan nanti pulse-nya itu tergantung dari datanya. Kalau dia yang dikirimkan 00, maka mungkin pulse-nya akan di sebelah sini. Kalau dia 01, seperti pada contoh, dia akan di sebelah sini, 10 di sebelah sini, 11 di sebelah sini. Itu yang pertama, pulse position modulation. Kemudian yang kedua, modulasinya menggunakan bipolar signaling. Artinya ketika dia bernilai 0, maka pulse-nya atau amplitude dari pulse-nya akan ke atas gitu ya, positif. Tapi kalau misalnya 1, misalnya kalau pada gambar ini, dia akan ke bawah gitu. Dan begitu seterusnya ketika datanya stream gitu ya. Kemudian yang kedua, ini gabungan antara PM dan BPSK, bi-orthogonal keying. Jadi dia ada menggunakan pada periode waktu tertentu, ditambah juga memanfaatkan plus minus gitu, atas bawah gitu. Kalau 00 dia ke atas, dan pada periode dan pada rentang di sebelah sini gitu. Kalau 01 dia juga ke atas, ada rentang di sebelah sini. Kalau 11 dia ke bawah, 10 dia ke bawah, cuman beda posisinya saja. Kemudian selanjutnya adalah pulse amplitude modulation. Dia posisinya sama gitu kan. Yang membedakan adalah bentuk atau jumlah amplitude-nya antara satu data dengan data lainnya. Misal kalau di sini 00, kalau dilihat ini paling rendah, paling kecil amplitude-nya. 01 agak lebih tinggi, 10 lebih tinggi, 11 lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir yaitu on-off keying, yang paling simpel implementasinya. Artinya kalau ada pulse, kalau datanya 1 dia ada pulse, kalau datanya 0 dia tidak ada pulse, seperti itu. Dan selanjutnya. Kemudian untuk penerapannya sendiri, ultra wideband ini ada beberapa jenis aplikasi yang dapat menggunakan teknologi ultra wideband. Yang pertama radar, bisa untuk ground penetrating radar, gitu kan, untuk mengidentifikasi di bawah tanah, atau bisa juga through wall radar, menembus dinding, mengidentifikasi benda-benda yang ada di balik dinding, atau otomatis radar atau tank level probing radar, dan juga bisa untuk komunikasi, pertukaran data, wireless PAN, misal peer-to-peer device, kemudian untuk komunikasi militer, dan juga di beberapa referensi atau di beberapa berita gitu kan, sebagai future-nya USB, wireless USB dengan high speed gitu kan, kirim terima data, dan juga wireless high definition video, tentunya dengan catatan pada short range. Kemudian juga bisa untuk intelligent sensor, telemetry, intelligent driving and parking aid, kemudian intelligent transport system, dan position, location, and tracking. Position, location, and tracking ini mungkin yang beberapa referensi atau beberapa berita saya temukan paling banyak gitu kan, untuk men-track posisi secara presisi di mana seseorang itu berada gitu. Dan tentunya juga dengan membawa perangkat UAB-nya juga. Jadi ada sensornya dipasang di sekitar ruangan itu, dia juga membawa sensor UAB-nya. Kemanapun dia berada itu bisa terdeteksi. Kemudian bisa untuk medical application juga, medical imaging. Di beberapa contoh atau beberapa referensi saya lihat seperti untuk USG juga gitu kan, melihat janin gitu,
terus ada juga mungkin biofeedback based rehabilitation, dan home application yang paling banyak saya temukan gitu referensinya. Dan ini perbandingan power spectral density dengan operasi frekuensinya. Kalau kita sesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan oleh FCC tadi, untuk komunikasi indoor dan outdoor, dia bisa digunakan atau diterapkan pada operation band 3,1 sampai 10,6 untuk imaging. Dia bisa 1,99 sampai 3,1, 10,6 sampai 22,0. Kemudian untuk vehicular radar, dia bisa di 10,6, 22,0, dan 22,0 sampai 29,0. Kemudian ini jika dibandingkan dengan wireless teknologi lainnya, untuk standar sendiri, dia berarti mungkin dia sub dari WEPAN ya, mungkin kalau saya dikoreksi. Kalau WEPAN itu 802.15.3, kalau WB-nya 3A. Kemudian untuk operasional frekuensinya, dia rentang cukup lebar, 3,1 sampai 10,6 GHz. Kemudian untuk maksimum data rate yang dapat dikirimkan, itu bisa mencapai lebih dari 100 Mbps, karena tadi frekuensi bandwidth-nya yang besar dan SNR-nya yang kecil. Namun untuk maksimum range-nya hanya bisa sampai 10 meter. Mungkin di beberapa referensi yang saya baca juga bisa di-improve lagi gitu kan range-nya dengan menggunakan MIMO kalau saya nggak salah gitu kan. Dengan menggunakan MIMO, range dari WB ini bisa di-improve, bisa lebih jauh seperti itu. Baik, mungkin di atas tadi saya menjelaskan terkait ultra wideband, ya secara umum frekuensinya, bandwidth-nya, teknik modulasinya. Yang mohon izin, mungkin tadi saya sifatnya hanya ya memberikan informasi saja gitu, belum sampai menggurui. Jadi mungkin ini nanti sifatnya kita diskusi saja, dan izin koreksi juga jika saya salah. Mungkin konteksnya saya belajar ini selama seminggu atau 2 minggu ke belakang, kemudian saya memaparkan apa yang sudah pelajari, nanti tinggal dari Prof. Mudrik atau dari teman-teman kalau ada sanggahan, koreksi, atau masukan bisa disampaikan saja, bisa kita diskusikan bersama. Nah, selanjutnya penggunaan ultra wideband yang sudah existing sekarang yaitu pada iPhone 11 yang sebagaimana kita tahu baru launching beberapa waktu ke belakang, belum lama, dan bisa dikatakan iPhone 11 ini merupakan the first smartphone atau smartphone pertama yang menggunakan teknologi ultra wideband, chips dengan ultra wideband. Kalau saya baca di beberapa referensi dan beritanya sih seperti itu sih, smartphone yang pertama yang menggunakan chips pada ultra wideband. Digunakan pada fitur yang pertama, fitur AirDrop untuk kirim terima file. Kalau mungkin yang sebelumnya masih memanfaatkan Bluetooth, dia harus ada sistem pairing gitu kan, antara perangkat kita dengan perangkat rekan kita yang pada satu area. Kalau menggunakan UWB ini, kita bisa langsung melihat di sekitar kita ada siapa saja, dan bisa mengirimkan file atau data tertentu melalui AirDrop. Itu yang pertama. Yang kedua adalah AirTags. Ini yang kalau saya lihat di beberapa berita dan beberapa referensi sih memang masih dalam pengembangan. Jadi AirTag ini merupakan sebuah benda kecil gitu, kalau di sini dilihat dalam bentuk lingkaran, ada juga dalam bentuk persegi gitu. Artinya benda kecil yang di dalamnya ada chips ultra wideband-nya, di mana ini difungsikan
digunakan untuk tag ya, tag apa maksudnya seperti gantungan kunci gitu kan, bisa digunakan sebagai gantungan kunci atau kita selipkan di dompet kita atau di perangkat-perangkat penting lainnya yang menurut kita penting, agar ketika misalnya benda itu hilang atau keselip gitu kan, benda-benda kecil gitu kan, dengan AirTag ini, dengan iPhone 11, dia bisa kita deteksi barang itu ada di mana itu dengan sangat presisi gitu. Kita bisa tahu dengan perangkat apa namanya istilahnya dengan perangkat iPhone 11 kita, tapi ini Xiaomi bukan iPhone 11. Dengan iPhone 11 kita bisa tahu apa namanya benda yang hilang kita itu ada di sebelah mana gitu kan, dompet kita gitu kan, bisa di kamar atau di ruang tamu itu bisa ketahuan. Dan AirTag ini sifatnya apa namanya terpisah. Ada juga di beberapa referensi atau berita yang saya baca beberapa perangkat iPhone lainnya seperti apa earphone-nya, kemudian mungkin perangkat-perangkat terpisah iPhone lainnya, dia juga nanti akan ada chips UWB-nya juga seperti itu. Kalau kan perangkat-perangkatnya kecil ya kalau iPhone seperti itu, kalau hilang dia bisa dideteksi menggunakan iPhone 11-nya. Nah, namun di beberapa berita sempat ada apa istilahnya klaim atau justifikasi dari sebuah media tertentu bahwa iPhone 11 ini dikatakan mengirimkan apa namanya location request yang misterius gitu. Jadi di apa istilahnya di simulasinya yang didemokan oleh si apa namanya si pembuat beritanya ini yang Apple explains mysterious iPhone 11 location request. Jadi pada saat dia mematikan seluruh fitur yang menggunakan yang meminta permission location-nya dimatikan, seluruh aplikasi dengan permission location-nya seluruh dimatikan, tapi ternyata di iPhone-nya itu istilahnya di bar-nya gitu kan, di bar-nya itu dia masih menunjukkan seperti kita kalau GPS kan ada tanda panah ke atas gitu. Nah, itunya masih nyala terus gitu. Nah, dia mempertanyakan, kok ini semua aplikasinya yang menggunakan permission location dimatikan, kok dia masih nyala terus gitu kan? Apa namanya location-nya, dan nggak bisa dimatiin seperti itu. Nah, di beberapa forum yang saya baca di diskusi, memang seperti itu karena memang sifat dari UWB-nya gitu. Dia aktif memancarkan pulse-nya seperti itu. Dan akhirnya di 2020 itu terjadi di 2019 ada klaim atau ya apa namanya justifikasi seperti itu. Di 2020 akhirnya Apple merilis versi terbaru iOS terbaru gitu kan, versioning-nya diperbaruin, di mana yang versi sebelumnya atau versi awalnya UWB-nya ini nggak bisa dimatiin, di versi selanjutnya dia bisa dimatikan. Jadi ada semacam on-off-nya di UWB-nya, di handphone-nya. Jadi bisa dihidupkan dan dimatikan. Tapi Apple juga mengklaim bahwa pun itu dinyalakan, data pribadi dari user itu tetap aman di device atau perangkat pengguna seperti itu. Dia hanya memanggil atau mendeteksi location aja gitu. Dia hanya menangkap location dari kalaupun itu dinyalakan gitu maksudnya. Itu sih apa namanya klaim dari atau privacy concern dari Apple. Itu yang terjadi terkait ultra wideband ini. Nah, namun di artikel ini yang menjadi sedikit perhatian saya, di sini ada pernyataan di apa namanya di artikel tersebut bahwa the one head scratcher remaining is that the new iPhone ini setelah dicek bahwa belum semua negara gitu kan bisa diizinkan dalam penggunaan ultra wideband ini, dan termasuk salah satunya yang negara yang fungsi
ultra wideband-nya belum bisa digunakan yaitu di Indonesia. Jadi di sini ada Argentina, Indonesia, atau Paraguay, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang ultra wideband iPhone-nya tidak boleh dinyalakan. Saya juga nggak tahu apa namanya maksudnya pada penggunaannya pada penggunaan realnya seperti apa, karena saya juga bukan pemakai iPhone 11. Kemudian Prof. Mudrik atau teman-teman yang menggunakan iPhone 11 lebih tahu apakah benar nggak bisa nyala atau bisa nyala. Pun nggak bisa nyala ultra wideband-nya, saya juga coba cari di regulasi di Kominfo kenapa nggak boleh. Saya belum menemukan, mungkin nanti mohon izin Prof. Mudrik bisa memberikan penjelasan atau teman-teman kenapa ultra wideband-nya iPhone ini nggak boleh atau belum boleh nyala di Indonesia. Karena ini kan di artikel, kemudian saya cross-check lagi di whitelist-nya iPhone gitu kan, whitelist-nya iPhone 11, negara mana aja yang bisa menggunakan ultra wideband ini, ternyata benar di list itu Indonesia nggak ada. Kemudian ini beberapa penerapan lainnya dari ultra wideband yang menarik. Ini yang kiri bawah, ini dia bisa mencegah dari relay attack karena ultra wideband ini benar-benar membutuhkan istilahnya physical keberadaan fisikal dari si UAB-nya. Jadi ketika ada pencuri yang mencoba untuk melakukan relay attack gitu kan, membuat satu jarak tertentu antara mobilnya, dia dan si pemilik mobilnya, itu dia nggak bisa lakukan karena dia menggunakan frekuensi tinggi ya, kalau tidak salah. UAB ini sudah pada frekuensi tinggi, sementara kalau yang umumnya keyless gitu kan, yang sekarang dia masih berada pada low frekuensi, maka masih rentan pada relay attack. Kemudian yang kedua, ini juga IEEE sedang mengembangkan 802.15.4Z, di mana bisa digunakan untuk beberapa fitur, yaitu misal untuk membuka pintu gitu kan, kemudian secure transaction, bisa untuk membayar dengan menggunakan UAB, dengan kita hanya mendekatkan barang yang kita beli dengan handphone kita, dan juga secure access. Dan selanjutnya juga yang sering digunakan itu untuk mapping, mendeteksi keberadaan seseorang pada area tertentu. Bedanya dengan GPS, kalau GPS kan mungkin dia tingkat precision-nya tidak sedetail UAB, karena kalau UAB ini bisa sampai di dalam ruangan, itu bisa presisi pergerakannya. Ada istilahnya time of flight, kalau saya tidak salah, time of flight-nya cukup baik dari UAB ini. Dan misalnya ini juga untuk bisa dimanfaatkan untuk mencari barang, atau misal kita di perpustakaan gitu kan, kita mau tahu keberadaan buku tertentu, kita bisa aplikasi bisa menunjukkan kita bisa mendapatkan bukunya yang kita cari dari sebelah mana, dan hal-hal jenis lain. Kesimpulan dari ultra wideband teknologi ini, yang pertama, ultra wideband memberikan teknologi yang menarik, yang baru, walaupun short range, tapi dengan memiliki ultra high speed communication. Kemudian bitrate-nya atau data rate-nya bisa sampai 100 megabit per second, bahkan tadi bisa lebih, dengan radius 10 meter untuk wireless personal area communication. Bahkan di referensi lain saya juga baca, dengan MIMO itu bisa diperpanjang, bisa area range-nya bisa lebih dari 10 meter. Kemudian advantage pada UAB, dia low power transmission, termasuk low power transmission, kemudian memiliki robustness pada multi-path fading. Jadi multi-path delay-nya antara satu pulse pada jalur path satu dengan path lainnya tidak terlalu besar.
dan juga low power dissipation. Dan yang terakhir, kesimpulannya, walaupun ini masih baru gitu ya, geointensi, tapi UAB ini disadari dapat mendisrupsi teknologi-teknologi wireless personal area lainnya seperti itu, seperti Bluetooth, seperti USB, atau mungkin bisa juga sebagai pengganti hotspot gitu kan. Jadi mungkin di beberapa referensi yang saya baca, jadi hotspotnya itu dia ada 2 antena, ada antena ke usernya itu dia menggunakan UAV, kemudian ke internetnya dia menggunakan WLAN seperti itu. Banyak pengembangannya sih, mungkin nanti dari Prof. Mudrik juga bisa memberikan tambahan-tambahan, mohon izin Prof. Mudrik, atau bisa meluruskan kalau saya juga ada yang koreksi jika yang salah. Dan mungkin dari teman-teman juga silakan kalau ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, saya persilakan. Akhir kata, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan tentang ultra wideband teknologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sementara saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Mudrik. Mohon izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kalau ada sesi tanya jawab, diskusi, ini tadi tema yang sangat menarik ya, yang diawali dengan pendefinisian tentang ultra wideband. Jadi kita ada beberapa terminologi yang kita dapati selama ini, dari mulai istilah awalnya bandwidth, ada yang narrowband, ada yang wideband, ada yang ultra wideband. Ya, jadi masing-masing itu ada, kalau kayak CDMA, ada WCDMA, itu ya ada satu tadi slide ya. Nah, sesudahnya. Ya, jadi ada pendefinisiannya. Ya. Kalau mau mengklaim ultra wideband, itu ternyata bandwidth-nya minimal 500 MHz. Nggak ada aplikasi yang ada sekarang selain ultra wideband ya, menggunakan bandwidth 500 MHz. Potensi mungkin ada, tapi di sini ultra wideband menunjukkan secara alokasinya tadi 3,1 giga sampai 10,6 GHz. Jadi cukup lebar, dan itu bisa diambil semua, bisa sebagian. Kemudian juga tadi Mas Kaisar masuk ke beberapa istilah penting, dan ujung dari presentasinya ada contoh di lapangan. Jadi sebetulnya it's already happen gitu ya, udah dipakai. Risetnya riset panjang sekali. Dia ada banyak sekali vendor-vendor yang melakukan perjalanan yang penuh dengan lika-liku dalam mengembangkan teknologi ini, yang mana tentunya teknologi ini harus disupport oleh regulasi ya, dan disupport oleh bisnis ya. Dan di sini terlihat barangkali tadi yang ditunjukkan contoh iPhone itu di satu negara ya, mungkin di Amerika atau di China, dan ya, di sana regulasinya sudah mature, sudah jalan, dan dia bisa pasarkan ini produk. Dan ada 1-2 aplikasi yang mungkin bisa jadi sangat menarik ya. Persisnya juga kita belum terlalu tahu ya, apakah dia ngirim itu kayak broadcast gitu, kayak misalnya ada seorang dosen atau seorang manajer di perusahaan, dia mengirimkan data yang banyak ke beberapa mahasiswa atau ke anak buahnya, dan dengan kecepatan katakanlah beberapa ratus Mbps, ya tentunya data besar akan segera cepat di-share. Dan ini ada mungkin ada 1-2 keributan kecil, yang itu biasa. Setiap teknologi itu awalnya selalu bermasalah ya. Dengan itulah kita hidup ya. Jadi ada masukan ya, selalu ada feedback dari pemakai.
Tapi yang jelas di sini aplikasi ini bisa ada manfaatnya ya, dan dipakai di lapangan. Mungkin dari teman-teman bisa ada komentar atau pertanyaan, kita bisa discuss. Silakan. Ya, saya sapa dulu semuanya nih. Ada Ade Firdaus, Alfius, Rahmat, Rizky, Andre, Pak Dodi, Pak Jimmy, Bapak lagi Aris, Imam, Irfan. Irfan ganti-ganti ruangan mulu nih. Lingga dan Muksin. Siap, Prof. Hampir semua ya. Sehat-sehat semua ya. Sehat, Prof. Sehat, Prof. Ya, luar biasa, kita hampir 2 bulan nggak ketemu nih. Dan terlihat semuanya masih ceria. Welcome, silakan kalau ada komentar, ada pertanyaan, atau ada pendapat yang menambahkan presentasinya Mas Kaisar, silakan. Tanya, Prof. Ya, silakan. Ya, Ultra Wideband Technology ini menggunakan teknik modulasi apa ya, Prof? Silakan, Pak Mas Kaisar. Iya, Pak Dodi, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari referensi yang saya baca, ada beberapa teknik modulasi yang digunakan. Ada 5 sih yang bisa saya tunjukkan. Yang pertama ini pulse position modulation. Jadi dia mungkin sebelumnya sebelum menjelaskan modulasinya, dia berbeda dengan yang narrow. Kalau yang narrow itu kan dia menggunakan carrier ya, modulation yang berbentuk frekuensi. Nah, kalau yang UAB ini dia modulasi yang dimodulasikan dia pulse dalam bentuk pulse dalam yang cepat seperti itu, pulse data pulse. Untuk modulasinya sendiri ada beberapa, misal kalau ini pulse position modulation dalam rentang T tertentu dia membagi, kalau di sini 4 array, dia membagi data menjadi 4 bagian. Kalau 00 mungkin dia ada di sebelah sini pulse-nya, kalau 01 ada di sebelah sini, 10 dan 11 seperti itu. Jadi positioning dari pulse-nya, modulasi yang pertama. Kemudian yang kedua dia BPSK, bipolar signaling BPSK. Dia posisinya tetap gitu kan, posisinya sama. Pada posisi tertentu hanya saja yang membedakan adalah ketika 0 dia mungkin amplitude-nya positif, ketika 1 misal amplitude-nya negatif seperti itu. Mungkin bisa saja sebaliknya. Kemudian yang ketiga biorthogonal keying, dia gabungan dari pulse position dan BPSK. Jadi pada rentang T tertentu dia ada positioning tertentu dan dia memanfaatkan positioning dan juga memanfaatkan plus minusnya seperti itu. Kalau 00 mungkin dia plus ada posisi di sini, 01 plus juga di posisi sebelahnya, kalau 11 minus ke bawah di posisi di sini, kalau 10 dia minus posisi sebelahnya. Itu biorthogonal keying, gabungan antara pulse position dan BPSK. Kemudian yang selanjutnya adalah pulse amplitude modulation. Jadi misal contoh ini untuk data 4 array, datanya itu dibagi pulse-nya itu dibagi, pulse amplitude pada pulse-nya itu dibagi berdasarkan jumlah datanya seperti itu. Mungkin kalau 00 dia amplitude tidak terlalu besar, 01 10 dan sampai 11 seperti itu. Jadi ukuran amplitude-nya yang menjadi pembeda pada modulasinya. Dan yang terakhir mungkin yang paling simpel, on-off keying. Jadi kalau simpelnya kalau datanya 1 dia akan ada pulse, kalau datanya 0 dia tidak ada pulse, dan begitu seterusnya tergantung dari data streamnya. Mungkin seperti itu Pak Dodi yang bisa saya jelaskan. Oh ya, terima kasih. Maaf saya terlambat tadi. Ya. Nah kalau tapi ini milih salah satu atau semua ada dalam satu device gitu, terus receivernya gimana juga itu? Kalau yang saya baca sih di beberapa referensi, chipsetnya tergantung menggunakan yang apa, maksudnya tergantung chipsetnya menggunakan modulasi apa, kemudian
artinya ada dua kasus sih mungkin kalau yang saya udah salah lihat. Jadi ada chipsetnya sudah disetting dia menggunakan modulasi apa. Ada yang chipsetnya itu dia bisa semacam chipset si receiver-nya bisa mendeteksi dia pakai modulasi apa seperti itu. Jadi ada yang chipsetnya memang sudah disetting transmitter dan receiver-nya menggunakan modulasi apa. Ada yang receiver-nya itu dia bisa mendeteksi dengan rangkaian elektronik tertentu, dia bisa mendeteksi dia menggunakan modulasi dengan teknik approaching tertentu, dia bisa mendeteksi dia menggunakan modulasi apa. Seperti itu sih, Pak Dodi mungkin yang baru saya ketahui. Terima kasih, Mas Kaisar. Ya, silakan ada yang ingin mengomentari lainnya. Mas Rahmat, ingin komentar? Itu menarik yang di iPhone 11 Mas Cesar, izin itu ya. Sedikit bertanya terkait dengan iPhone 11 yang tadi salah satu penerapan dari ultra wideband ya. Kalau dari beberapa feedback yang udah muncul itu dari para pengguna, sebenarnya apa sih yang paling dominan untuk feedback yang kiranya memang itu sangat mempengaruhi performa dari ultra wideband ya. Dan di situ kan pasti kan bakal memicu perkembangan selanjutnya ya, apalagi kalau sudah iPhone sudah mempionir buat penggunaan ultra wideband, tidak menutup kemungkinan bakal dari vendor lain seperti Samsung ataupun Xiaomi bakal developing gitu. Dengan mungkin mereka menunggu feedback apa nih yang bakal datang dari para pengguna dan akan mereka puaskan ya gitu kan. Biasanya untuk strategi bisnis kayak gitu ya. Bisa tolong dijelaskan. Baik. Kalau yang saya lihat di landing page-nya iPhone 11, memang yang diunggulkan si UWB ini adalah untuk airdrop-nya, Mas. Jadi airdrop ini kan sebelumnya iPhone menggunakan Bluetooth gitu kan. Cuman di iPhone 11 ini di landing page-nya ya mereka klaim mereka menggunakan makanya di sini dia bilang kan the new Apple design U1 chips gitu kan. Dia menggunakan ultra wideband teknologi. Jadi Apple seperti semacam ini loh kita membuat terobosan baru bahwa airdrop kita sudah menggunakan UAB seperti itu. Kenapa menggunakan UAB? Kan ini untuk komunikasi PAN ya, personal area network gitu. Jadi mungkin komunikasi kita mau tukar data dengan teman kita di sebelah kita. Kalau yang saya cermati sih, misal kalau kehidupan kita sehari-hari ya kita mau terima data ke teman dekat kita gitu di sebelah kita gitu kan ya. Seringnya kita kan biasanya ngirim data pakai Bluetooth aja jarang gitu. Seringnya kita kan pasti menggunakan WhatsApp gitu kan. Kita kirim dokumen, kita kirim gambar, kita kirim foto, kita kirim WhatsApp. Terus yang kita kirim dapat seperti itu. Cuma kan sebetulnya kalau kita lihat lebih detail lagi, pada saat kita menggunakan WhatsApp atau media messenger dalam kirim terima data, kan sebetulnya data kita kan kemana-mana dulu ya. Kemana-mana dulu sebelum sampai ke penerima kita gitu kan ya. Ya ke router dulu, ke server, ke servernya WhatsApp yang di luar negeri, terus balik lagi ke routernya yang di sini, padahal kita satu ruangan misalnya gitu kan, terus masuk ke handphone teman kita di sebelah kita gitu kan. Ya walaupun memang secara hitungan bisa sangat cepat, tapi secara aspek security ya kita nggak bisa menjamin lah, istilahnya kita nggak bisa menjamin 100% itu safe seperti itu. Dan airdrop ini atau Bluetooth lah mungkin kalau dulu sebelumnya sebetulnya menjadi solusi gitu kan. Cuma memang kalau Bluetooth mungkin kiranya Apple ya butuh pairing, butuh mengenali dulu baru bisa masuk ke whitelist kita agar kita bisa kirim terima data. Nah dengan UAB kita bisa otomatis seperti nearby area gitu, kita bisa cek di sekitar kita ada siapa nih teman kita. Nah dia akan muncul, terus kita bisa langsung pilih kirim data ke teman kita secara real time lah istilahnya. Mungkin lebih melakukan improvisasi terhadap
Bluetooth-nya gitu. Ya harapannya sih mungkin bisa ya tadi solusi tadi yang kirim terima data menggunakan Messenger, daripada kita harus kirim terima data datanya harus kemana-mana dulu baru sampai ke teman kita. Mending kita langsung peer-to-peer aja gitu, nggak usah datanya kemana-mana, langsung peer-to-peer ke teman kita gitu. Seperti itu. Kalau yang di landing page-nya sih airdrop sih Mas Ahmad, yang diunggulkan oleh si Apple ini. Cuman memang setting lagi, ada beberapa yang lainnya lagi, yaitu ini satu lagi AirTag gitu ya. AirTag itu apa istilahnya yang tadi, benda kecil gitu kan, yang di dalamnya ada chip USB-nya, dia diselipkan gitu kan di benda-benda yang menurut kita penting gitu kan, jadikan gantungan kunci lah, atau mungkin dia diselipkan di dompet lah. Jadi ketika benda itu hilang, kita bisa cari benda itu ada di sebelah mana dengan presisinya. Mungkin itu sih Mas Rahmat yang bisa saya jelaskan. Oh iya, itu selain Apple belum ada lagi ya? Kalau saya baca di berita sih Apple masih the first smartphone yang pertama menggunakan USB. Ya mungkin dalam waktu dekat pesaingnya bukan tidak mungkin akan ikutan juga si Samsung, Huawei, Xiaomi dan lain-lain. Seperti itu. Iya. Makasih Mas Isar. Siap, sama-sama Mas. Ya, jadi yang masuk pertama kali ke pasar itu Apple. Ya, memang pasti ya. Ada banyak kekurangan dari sebuah teknologi yang baru masuk ke masyarakat, dan itu akan ada feedback. Bukan berarti feedback itu sesuatu yang negatif, justru akan jadi barang berharga buat revisi ya, perbaikan. Yang pasti sesuatu atau seseorang atau sebuah perusahaan yang duluan masuk itu dialah yang jadi trendsetternya. Jadi trendsetter ini kan jadi brand dari suatu perusahaan yang memiliki karakter yang kuat. Ya, seperti orang kalau bilang komputer itu sampai sekarang masih ngomong IBM. Kalau komputer itu IBM. Ya. Jadi walaupun yang sekarang hebat itu katakanlah Asus atau Acer ya, tapi tetap orang ingatnya itu IBM. Ya. Tapi memang itu tadi. Segala sesuatu itu harus selalu di-maintain. Jadi kalau kita hebat hari ini, kalau kita tidak maintain, besok kita kalah. Jadi itulah kondisi dari persaingan pasar yang cukup keras ya. Dan yang bersaing itu bukan cuma perusahaan-perusahaan yang seperti itu, bahkan pribadi-pribadi pun bersaing ya. Jadi saya rasa apa yang dikerjakan oleh iPhone ini dari sisi teknologi sangat hebat ya. Dan ya dia buktikan gitu bahwa teknologi jika udah dikasih jalan oleh regulasi dan dia coba di pasar ya, dan pasar ini kan kalau dipikir-pikir masyarakat itu harus kita atur gitu. Masyarakat harus kita bikin maunya itu sesuai sama mau kita. Ya, jadi bukannya jadi demand masyarakat itu kita atur. Jadi kalau pebisnis yang cerdas itu gitu. Jadi bukan dia nanya ke masyarakat mau apa, tapi itu kita tunjukkan. Itu yang dilakukan oleh Apple selama ini. Dia memberikan suatu karakter dari perusahaan. Oke, saya coba sedikit tambahkan ya Mas Kaisar ya. Tadi yang katakanlah belum terlalu kelihatan di presentasi Anda, ya saya coba share punya saya ya. Ya, jadi ini adalah masking. Jadi tadi ceritanya itu ultra wideband didefinisikan dari 3,1 sampai 10,6 GHz. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari gambar ini so far so good gitu ya. Nah, memang yang jadi masalah adalah assignment ya atau allocation ya. Kita lihat tutorialnya. Di suatu spektrum yang sangat lebar, itu pertanyaan terbesarnya apa dia tidak mengganggu yang lain. Jadi kalau kita lihat di frekuensi
3,1 sampai 10,6 ya. Ini ada banyak aplikasi sebetulnya di sekitar sini, ada radar ya. Dan yang dipakai oleh masyarakat secara umum itu di 5,6 ya, 5,8 sekitar itu WiFi. Jadi di sini mesti hati-hati karena akan ada potensi interference. Dan lembaga-lembaga regulasi dunia yang besar seperti FAA Amerika dan ETSI Eropa itu mendefinisikan masking. Jadi para perancang ultra wideband kalau mau confirm, kalau mau istilahnya itu coexist ya, istilah bersama-sama menggunakan spektrum atau resource yang ada, itu harus mengikuti masking yang dikeluarkan ini. Ini contoh sebuah mask, nanti saya cerita lebih lanjut, lebih detailnya dari masing-masing. Jadi yang merah itu tidak boleh dilewati ke atas. Jadi power spectral density, tadi yang kita ceritakan, power spectral density itu adalah power per hertz. Jadi distribusi power per hertz. Ini dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang wideband dan ultra wideband. Kalau untuk aplikasi narrowband tidak dipakai. Kenapa? Karena ya kalau kita belajar zaman dulu itu, kita belajar transformasi Fourier, ya. Jadi bagaimana mengaitkan antara time domain sama frekuensi domain melalui sebuah transformasi yang sering kita pakai itu Fourier, ya. Jadi kalau kita transformasikan sinus, itu yang muncul Dirac, impuls Dirac, delta function, ya cuma garis panah ke atas. Kurang lebih juga sinyal-sinyal narrowband begitu, ya, hanya sinyal-sinyal yang agak lebar, ya, yang menghasilkan spektrum yang lebar. Nah, jadi di sini ultra wideband silakan bermain di bawah masking ini, di bawah masking yang merah. Ya terutama pada aplikasi-aplikasi tertentu dia sangat kritis di sini ya, di sekitar frekuensi 1 giga sampai 3,1 giga itu maskingnya ditekan ke bawah. Karena di situ ada banyak sekali aplikasi yang dipakai oleh masyarakat secara umum. Nah, saya persisnya nggak tahu ini 3,1 sampai 10,6 kurang lebih ya. Itu di setting minus 41. Kenapa angka minus 41? Mungkin ada sejarahnya. Minus 41 dBm per megahertz. Nah, relatif aman di sini. Oke, saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Ya, ini adalah detailnya dari masing-masing regulator besar dunia. Ya, kalau tadi itu sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kalau Bapak-bapak lihat ya, Bapak lihat di sini, yang ini tuh, yang merah ini punyanya FCC, sorry bukan FAA, FCC. FCC ini mengeluarkan masking ini. Ya. Di sini sorry gambarnya jadi biru ya. FCC mengeluarkan masking ini. Jadi kalau Anda lihat ya, ini masking yang warna biru yang dikeluarkan oleh FCC, yang kemudian FCC memodifikasinya ya, menjadi yang putus-putus ini. Jadi modifikasinya di sini. Kenapa? Ya nggak tahu juga nih. Ini kan frekuensinya punya banyak sekali aplikasi masyarakat ya, seperti GSM 900, GSM 800, atau mungkin kalau kita geser lagi sedikit ke bawah nih, ada 1-2 aplikasi miliknya mungkin broadcast TV ya. Jadi terjadi modifikasi masking oleh FCC menjadi yang warna biru putus-putus ini. Dan terus ke sana. Oke. ETSI adalah Badan Regulasi European, mengeluarkan masking yang warna merah, yang sedikit berbeda. Di wilayah 3,1 sampai 10,6 mereka overlapping sama. Tapi di luar itu, kalau bapak-bapak lihat secara detail di sini, maskingnya ETSI itu lebih tajam dibandingkan FCC. Lebih tajam itu artinya lebih mengatur, ya. Jadi ya nanti Indonesia kita lihat, nanti kita bincang dengan teman-teman Depoinfo, mungkin Dr. Denny Setiawan yang sangat paham
karena memang Indonesia sedikit banyak agak telat urusan-urusan meregulasi spektrum. Indonesia mau masking yang mana? Apakah ngikut ETSI atau ikut FCC? Seandainya Indonesia ikut FCC, ya, seandainya Indonesia ikut punyanya FCC, maka seluruh alat yang konform FCC dan konform ETSI masuk. Nah, tetapi tidak kebalikannya. Kalau Indonesia ikut ETSI, bisa jadi beberapa alat yang konform FCC tidak masuk. Ya, kita bisa bayangkan kalau power spectral density-nya ada di sini, ya, tepat yang saya tunjukkan dengan kursor ini. Menurut FCC dia confirm karena di bawah masking biru, tetapi tidak menurut ETSI. Nah, jadi artinya memang di sini menarik sekali bahwa keputusan regulator, keputusan legalitas dari penyelenggaraan sistem ini itu harus juga melihat dengan nanti ekosistem yang ada. Jadi jangan sampai juga tidak kondusif. Oke, jadi ini masking yang dikeluarkan, ya tentunya masking ini berdasarkan suatu kajian awal, ya tadi kaitan dengan interferensi, supaya tidak mengganggu sistem yang telah ada. Karena ultra wideband ini mengeluarkan teknik sharing spektrum, ya jadi ini sharing spektrum, walaupun kalau kita lihat di sini yang ada duluan mana, yang baru datang siapa, tapi ini sharing dengan prinsip underlay sharing. Nah, tadi udah diceritakan juga oleh Mas Kesar tentang typical ultra wideband full shape. Nah, ini kalau mau lihat seriusnya, bahwa ini itu mirip dengan kurang lebih dengan pulsa Gauss, ya. Ya, rata-rata seperti ini. Ini kenapa dipakai pulsa Gauss? Karena biar orang teknik atau orang eksakta itu senang dengan rumus. Ya, karena rumus bisa dianalisa, bisa disimulasi dengan komputer. Ya. Jadi digunakan pulsa Gauss, ya ini pulsa Gauss ini menariknya, ya jadi pulsa Gauss ini menariknya itu kalau kita transformasikan ke bentuk frekuensi, maka ada bentuknya mirip juga dengan dia. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nah ini tadi ya. Sorry. Nah, ini. Jadi ini turunan pertama dari pulsa Gauss. Jadi pulsa Gauss ini kalau saya turunkan, derivasikan. Jadi kalau kita belajar turunan zaman dulu, ini kalau nilainya mengecil itu berarti turunannya negatif. Kemudian ini ada 0. Ya. Kemudian dia positif, 0. Jadi ada perubahan positif negatif atau naik turun. Nah, jadi turunan pertamanya seperti ini. Ini kalau kita turunkan seperti ini. Dan terus kalau kita turunkan, jadi Bapak bisa lihat yang menarik itu adalah spektrumnya. Jadi spektrumnya ini seperti ini, turunan pertamanya. Turunan keduanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat tuh agak bergeser ke arah frekuensi yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita mau apa? Saya ingin tunjukkan gambar ini. Jadi para insinyur itu dalam membuat pulsa, membuat mengenerate sinyal ultra wideband itu harus memperhatikan masking yang diberikan. Kalau tidak dia tidak confirm, tidak boleh masuk. Jadi sehebat apapun teknologinya tidak boleh masuk ke suatu negara, ya dia selesai di situ. Jadi di sini ternyata dengan cara menurunkannya atau memberikan gambaran tentang bentuk dari suatu kurva di time domain itu menghasilkan spektrum yang seperti ini. Artinya para perancang itu akan melihat mana sinyal atau spektrum yang masuk ke masking. Ya tentunya yang awal-awal tadi tidak masuk karena melanggar sisi bagian bawah, baru yang berikutnya. Oke, jadi itu gambaran yang tadi ingin saya lengkapi. Ya,
Ya mungkin tabel ini juga, tapi saya terus terang tidak terlalu bisa menjelaskan secara lebih rinci. Tapi memang ada semacam perbandingan yang dilakukan oleh beberapa researcher terkait dengan masking yang dikeluarkan oleh kedua regulator. Ya, jadi FCC dan ETSI, jadi terutama dilakukan oleh para stakeholder yang ada di Eropa. Ya, bahwa mereka ingin tunjukkan masking ETSI itu lebih menunjukkan keamanan terhadap koeksistensi antara ultra wideband dengan sistem yang available. Jadi dengan menunjukkan atau menggunakan masking itu, maka secara umum di sini misalnya untuk GSM 1800 dia aman. Untuk GSM 900 bahkan lebih dari aman. Nah, hanya pada UMTS atau 3G, yakni riset lama, jadi 4G belum ada. Hanya di sebagian kecil, artinya kita bisa setting aktivitas ultra wideband seperti ini ya dengan angka-angka ini sehingga dia bisa masuk ke wilayah aman. Jadi sekali lagi ultra wideband itu pasti nanti akan mempunyai potensi untuk mengganggu ya karena apa? Ya dia kan aplikasinya 3,1 sampai 10,6 iya itu kan maunya kita. Tetapi pulse generation yang dibuat oleh alat ultra wideband itu juga memiliki spektrum di frekuensi yang lebih rendah dari itu. Ya, jadi tidak bisa kita men-setting ya, para insinyur tidak mungkin men-setting power itu sangat tajam 3,1 sampai 10,6. Di luar itu tidak ada sinyalnya, itu nggak mungkin ya. Jadi tetap seluruh alat itu berpotensi untuk katakanlah bocor ya. Nah, sekarang pertanyaannya sejauh mana? Kemudian yang juga tidak kalah penting tentunya, walaupun ultra wideband menawarkan range yang rendah, ya katakanlah sampai hanya 10 sampai 20, tetapi itu bisa keluar dari wilayah kita. Ya katakanlah dari ruangan tempat kita menggunakan ultra wideband, dan itu bisa tentu berpotensi mengganggu sistem lain yang secara legal lebih legal dari apa yang kita gunakan. Karena ultra wideband itu bisa jadi sifatnya, saya nggak tahu nanti mungkin Mas Kaisar bisa bantu juga, apakah license free ataupun harus bayar. Dugaan saya license free karena dia mirip-mirip dengan dengan Bluetooth. Itu aja tambahan dari saya. Silakan jika ingin dilanjutkan dengan diskusi lagi. Prof mau tanya. Ya. Yes. Karena kalau dilihat tadi itu kan dia UWB ini ya Prof ya, bursty gitu ya, sinyal yang dikirimkan ya. Itu apakah nanti berimpact ke tipe data yang dikirim ya Prof? Maksudnya berarti dia hanya bisa mengirimkan data yang sifatnya kayak one time gitu, tapi nggak bisa kayak model kayak streaming gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, karena tadi dibilangnya dia sharing spektrum, itu saya mikirnya apakah ini mirip-mirip kayak sistemnya cognitive radio gitu. Jadi dia ada spektrum sensing, kalau misalnya nggak dipakai, baru dia ngirim, ataukah ya dia tetap ngirim aja gitu, karena asumsinya karena ini bursty sama sistem lain ini dianggap noise gitu. Mungkin bisa dibantu, Prof. Ya, ya nanti ketika bahas tentang cognitive radio ada 1-2 katakanlah pembagian tentang spektrum sharing yang ada saat ini, dan ultra wideband termasuk dalam underlaid spectrum sharing. Jadi dia masuk ke frekuensi yang sama, tetapi harus power spectral density-nya lebih kecil dari nilai yang diharapkan, yang ditetapkan. Ya. Jadi ini sharing spektrum. Kemudian tadi terkait dengan ya ini tadi sudah ditampilkan juga oleh Mas Kaisar ya, gambar ini ya. Jadi ini basic aja. Yang sebelah kanan ini adalah tampilan osiloskop
yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan ini tampilan spectrum analyzer. Jadi narrowband communication, katakanlah Wi-Fi, ya, itu memiliki bentuk time function seperti ini. Jadi kalau kita lihat transformasinya, maka kurang lebih berada pada sebuah titik frekuensi tertentu dengan suatu bandwidth yang mengakomodir perubahan kecil di sini. Sedangkan pada ultra wideband technology, tadi seperti yang Pak Alfius katakan, bersifat burst atau seperti pulsa. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi jenis datanya sama aja. Jadi semua data multimedia yang pada akhirnya 0101. Dan kita bayangkan begini, walaupun ini sifatnya kirim, tidak kirim, kirim, tidak kirim, ya kan, seperti kirim, tidak kirim gitu ya. Ya, lebar dari pulse ini in picosecond. Ya, jadi kita bisa bayangkan, katakanlah jarak dari sini kemari itu nanosecond. Nanosecond itu bahkan GSM itu ada bufferingnya. Jadi kalau kita lihat GSM itu tidak mengirim secara continuous. Jadi ada waktu ngirim, ada waktu tunggu. Ya makanya GSM itu kita bilangnya kita bilangnya TDMA. Dan konsep yang mirip dipakai pada teknik packet switching. Ya, jadi teknologi saat ini semuanya packet switching. Beda dengan telepon zaman dulu, circuit switching, jadi nyantel terus, seolah-olah nyala terus, padahal tidak ngirim. Nah, teknologi komputer saat ini yang diadopsi oleh 3G, 4G, dan selanjutnya juga oleh ultra wideband, itu packet switching. Jadi, walaupun kita melakukan komunikasi yang continuous, seperti Anda mengirimkan sinyal TV atau sinyal video, yang kita langsung setel, ya itu kan sepertinya continuous. Tetapi pada dasarnya proses pengirimannya itu tidak continuous. Jadi gantian dengan yang lain. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir juga bahwa walaupun putus-putus seperti ini, tetapi ada buffer yang cepat langsung menyambung data yang dikirimkan oleh pemancar dan diterima oleh penerima. Gitu Pak Alfius. Oke, Prof. Terima kasih. Silakan, mungkin ada komentar lain. Tanya Prof. Ya. Yang bentuk close modulation tadi Prof. Itu 1 pulsa, 0 pulsa negatif. Itu bisa diradiasikan ya Prof. Menarik ya bentuk pulsanya seperti itu. Yang ini. Dan bisa ditangkap. Iya Prof. Itu yang kuning itu 1 seperti itu bentuk pulsanya. Ya. Itu lebar pulsanya berapa nanosecond, terus berapa volt amplitude-nya. Ya, detailnya mungkin bisa dilihat dari spek masing-masing masing-masing. Tadi juga saya coba search ya. Oh ya, Prof. Barangkali itu bentuk pulsa seperti itu bisa diradiasikan ya, Prof ya? Ya, di salah satu tahun 2006. Jadi memang risetnya udah agak lama, udah agak panjang ya, dan ini menarik sekali nih. Jadi bagaimana riset-riset yang panjang itu, dan di sini coba ya, bawa bisa lihat FCC itu merilis masking tadi itu tahun 2002. Ya, jadi sedangkan riset tentang istilahnya pulse generation itu ada mungkin sekitar 100 tahun. Dan jangan lupa waktu minggu lalu ya, Mr. Bose dari India, juga Henry Hertz yang membuat pertama kali wireless communication possible, dia itu menggunakan pulse, spark modulation. Jadi kita justru kebalik sekarang ya. Awal itu pulse, kemudian karena ya saya duga ya karena
power yang besar yang dipergunakan akhirnya bergeser ke seperti ke continuous wave. Nah, ini di tahun 2002 FCC mengeluarkan rekomendasinya. Jadi dia mengeluarkan batas pemancaran atau emisi itu minus 41 dBm per megahertz. Nah, di sini ada beberapa cerita ya, terus karakteristik. Ya memang nggak terlalu nggak terlalu mudah ya. Di sini kalau kita lihat periodnya ini 3,2 nanosecond, Pak Dodi ya. Dan durasi pulsnya mungkin ini ya 100 pico. Ya, pico, dan ini ya bisa dilihat di sini ya. Kita lihat ke bawah aja lagi terus. Nah, ini beberapa, nah ini nggak tahu dokumennya dari mana ya. Tapi kita bisa bikin ya. Ini bahkan ada sampai nggak tahu apa ini mercury switch 70 picosecond. Kemudian pakai avalanche transistor, bahkan pakai tunnel diode ini lebih pendek lagi 25 picosecond. Avalanche diode 400, ya, jadi kita bisa jadi teknologi itu available ya, dan bisa kita beli lah katakanlah. Dan di sini salah satu rangkaian sederhananya membuat membangkitkan pulse dengan avalanche transistor. Jadi ya ini dengan tunnel diode. Jadi tinggal kita bisa lihat contoh. Ya, ini detailnya. Nah, ini ya. Bahkan dia coba ukur. Ini simulated and measured pulse. Ya, ini mungkin masih cukup tinggi ya. Ya mungkin 1 atau setengah nanosecond. Ya, setengah nanosecond itu 500 picosecond. Ya, dan ini transformasinya atau spektrum analyzer-nya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini masih masalah. Ya, ini masih masalah karena tidak confirm dengan masking. Nah, terus diapain kalau masih begini? Harus ada filter. Ya, jadi kita punya pembangkit pulsa, mungkin kalau bahasanya sinyal yang continuous wave itu osilator. Kalau ini mungkin pulse generator. Ketika kita kirimkan itu, tetap nanti setelah modulator harus ada filter. Nah, makanya di banyak riset itu banyak yang melakukan atau mengkhususkan riset tentang ultra wideband filter. Nah, kemudian nanti ada antenanya lagi. Antena itu filter juga. Jadi antena itu memiliki katakanlah faktor refleksi atau S11 itu harus juga confirm dengan masking yang dikeluarkan oleh regulator tadi. Jadi di sini ada 2 filter bandpass ataupun antena yang juga akan membantu supaya tidak terjadi, karena mengontrol pulsa yang dikeluarkan oleh pulse generator itu lebih susah. Ya, jadi dia menghasilkan sebuah pulsa aja udah, mungkin kita sudah bersyukur ya dia bisa menghasilkan seperti ini. Dan ternyata ketika kita lihat di spektrum analyzer, ini mengganggu, ini nggak boleh. Karena dia hanya boleh di bawah 41 di sini, ya ini oke. Tetapi di sini harus lebih kecil lagi, bahkan Etsy itu turunnya tajam. Berarti ini harus sedikit banyak dipangkas ya oleh apa? Salah satunya oleh filter. Mungkin high pass filter. Jadi yang low itu dibuang, mungkin bukan bandpass karena di atas ini udah aman. Jadi gitu Pak Dodi ya, ada iya, banyak Pak. komponen yang bisa kita ciptakan. Menarik sekali ya, saya jadi ingin mempelajari itu. Ini Nah, saya tambahkan lagi, bahkan dengan Ya. bantuan circuit yang pasif, kita bisa melakukan pulse shaping. Ya, pulse shaping. Jadi kita bisa membentuk pulse yang dihasilkan tadi. Jadi pulse-nya di-generate, kemudian kita bisa proses, kita bisa shape sesuai dengan kemauan kita.
Mungkin itu yang saya Iya, sampaikan. Prof. Apa ada power amplifier juga itu, pulse shaping circuitnya itu? Harusnya ada Saya juga, pernah karena ada ada aktif juga ya. juga ya. Ini ada aktif full shaping ya. Terus Kemungkinan bentuknya juga itu setengah gelombang atau seperti itu, Prof? Karena saya lihat kelihatannya ada harmonik juga itu ya, Prof. ya. Nah ini ya. Measured frequency spectrum of Gaussian pulse. Tadi yang saya cerita. Dengan derivatif keempat, ya whatever lah dengan derivatifnya ya. Tapi yang jelas di sini kalau bapak-bapak lihat ya, terlepas dari bagian sini, ini semuanya sekitar di bawah minus 41. Kalau kita lihat ini kan minus 43 ya. 43 ini tengah-tengahnya ini minus 41. Jadi semuanya sudah aman. Sampai di sini dan menurut Etsy ini turunnya seperti ini kurang lebih. Jadi bisa kita lihat lagi nanti. Jadi kurva ini nih sudah ya kesimpulan ya, kesimpulan jadi berarti sudah oke. Dan ya ini bisa kita lihat. Silakan aja nanti ini bisa di screenshot alamatnya. Jadi ada jurnal atau majalah lah katakanlah majalah populer, majalah praktis, Microwave Journal. Itu bisa kita lihat berbagai macam teknologi baru terkait dengan radio frekuensi dan gelombang mikro. Dia gratis, bisa kita akses tapi dengan register. Dan ini ada banyak ya katakanlah masukan-masukan aja. Ini salah satu produsen atau vendor dari pembuat rangkaian pulse generator ya, picosecond pulse. Silakan kalau juga ingin didalami. Jadi ya ada 1-2 hal lah yang bisa kita coba pelajari. Gitu, Bapak. Iya, Prof. Pulsa yang 1-0 cuma 1 pulsa itu di receiver bisa mendeteksi itu ya, Prof ya? Oh iya, iya. Sama Wah, seperti hebat ya. halnya. Gimana deteksinya? Nah, sama seperti halnya modulasi lain. Ya bagaimana nanti harus dilihat itunya, harus dilihat rangkaian detailnya. Saya kebetulan nggak ada contoh di sini, tapi bisa dilihat di beberapa dokumen ya. Ini kayaknya yang ini hanya generationnya. Harusnya ada. Seperti kelas C ya, kelas A ya, amplifier. Ya. Ada lagi komentar? Silakan. Irfan, ada komentar? Satu lagi, Prof, bedanya dengan setengah gelombang apa ya, Prof? Sama nggak? Bisa nggak itu dengan setengah gelombang melambangkan 1 tapi positif, kemudian setengah gelombang negatif melambangkan 0. Bedanya dengan impulse modulation tadi, Prof. Ya, jadi dipotong gitu ya. Apakah bisa kita menggunakan setengah gelombang positif sebagai logic 1 dan setengah gelombang negatif sebagai binary 0, katakan sebagai impulse modulation juga? Ya, jadi kan nanti kalau seandainya katakanlah ya katakanlah gini. Maksud saya sinus, Prof. Setengah gelombang sinus. Ya, kita bicaranya misalnya sinus ya, seperti gambar ini tadi. Seperti gambar ini ya. Seperti gambar yang di bawah ini ya. Iya, yang ini, Prof. Kuning itu, Prof. Nah, iya. Jadi kita andaikan misalnya yang atas positif ini 1, yang ini 0 ya. Yang warna biru. Bisa kelihatan? Yang kuning itu kan ada pulsa ke atas, itu positif 1, dianggap logic 1. Kemudian ke arah negatif, itu binary 0. Nah, itu kalau setengah sinus aja dianggap 1, setengah sinus negatif dianggap 0, apakah boleh itu, Prof? Bisa juga. Ya,
Ya kan seperti ini di bawah ini kan. Ini dianggap 1, ini dianggap 0 ya. Yang gambar biru di Iya. bawah. Iya, Ya. betul ya. Ah, ya, Tapi ini ada saya rasa teknik apa? aja Pak ya. Saya rasa teknik Interval. aja. Karena gini, ini dugaan saya ya, katakanlah ya kita harus menciptakan ya, yang mana yang bisa kita ciptakan. Jadi kayak ini tadi pulse generator itu kita ciptakan dengan satu rangkaian tertentu yang tadi 1-2 contohnya. Sedangkan di sini kita menciptakannya dengan osilator. Dengan osilator, kemudian setelah kita dapatkan osilasi sinus, mungkin kita harus pakai entahlah rangkaian separasi atau rangkaian rejection untuk membuang salah satu dari setengah gelombang yang tidak kita inginkan. Ya, itu mungkin bisa dilihat lagi nanti. Prinsipnya sama aja. Jadi prinsipnya katakanlah ini adalah setengah gelombang positif, ini setengah gelombang negatif. Cuma kan gimana kita membuang sisanya. Katakanlah ini harusnya kan satu gelombang. Kita membuang yang belakang ini satu gelombang, kita buang yang depan. Nah, pada dasarnya sama aja, tapi bagaimana cara membuangnya. Oke, nah saya sekarang kembali ke sini, Pak. Pada dasarnya ini mirip-mirip dengan tadi di salah satu slide-nya Pak Kaisar, ada on-off keying. Ya, ada on-off keying. Di slide saya di bawah sini juga ada on-off keying. Sorry. Ya, ini seperti on-off keying. Ya, di on-kan atau di off-kan ya, tergantung dari kebutuhan ya, dia bilangnya BPSK ya, di phase modulation. Cuma yang jadi masalah kalau pulse generation yang kita dapati ini itu sudah available, tinggal kita balikin aja fasanya. Tapi kalau seandainya yang kita miliki itu adalah sinyal utuh, bagaimana kita membuang setengah gelombang yang ada? Jadi teorinya atau pada prinsipnya sih sah-sah saja, tetapi yang jadi pertanyaan besar realisasi teknisnya. Kalau kita bisa lakukan itu, mungkin bisa jadi apa istilahnya pesaing dari cara pulse generator yang kita miliki. Gitu Pak Dodi. Itu dugaan saya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak Andre ada komentar? Sempat tertarik sama yang tadi si Prof Apple Tak. Nah, Itu kayak kalau ditempelin di apa gitu buat ngikutin orang bisa itu, Prof. Cuma jaraknya terbatas 10 meter sih. Iya, Jadi mungkin pengembangan berikutnya. Saya penasarannya ini Prof, apakah kalau misal kita kalau di dalam gedung ya, kalau misalkan kita pakai GPS, misalkan di mobil gitu kan terparkir di sebuah gedung kan, dia hanya titik di mapnya tuh hanya di situ aja gitu, nggak tahu persisnya di lantai berapa kayak gitu. Nah memungkinkan nggak kalau pakai teknologi ini, dia bisa tahu posisi presisinya, dia lagi di lantai berapa, ruangan sebelah mana kayak gitu. Gimana Pak Kaisar? Anda yang jualan ini. Ya, kalau kemarin saya nonton video sih, Prof, video jualan sih, mungkin tanda kutip video jualan vendor yang mempromosikan UWB ini. Jadi kita bisa semacam apa istilahnya kan kalau Google Map itu kan kita bisa lokasi di mana, terus nanti akan ada jalur gitu ya, Prof. Kita akan diarahkan lewat mana. Nah, dengan UWB ini bisa melakukan seperti itu di dalam ruangan, Prof. Jadi kita bisa, kan kalau yang tadi dibilang Mas Andri kan itu hanya titik aja ya Mas ya. Cuman kita nggak bisa tahu nih lewat mana atau presisinya titiknya di sebelah mana. Nah, kalau dengan UWB ini, dengan presisinya kita bisa antara kita dengan tujuan mobil kita, misalnya parkiran kita, itu si
sensor dan si aplikasi kita bisa memberikan arah gitu, bisa memberikan arah kita harus lewat mana agar bisa sampai ke mobil kita seperti itu. Kalau yang saya tangkap sih kenapa bisa seperti itu, jadi dia tuh ya ada beberapa receiver UWB-nya gitu di beberapa tempat gitu. Jadi mungkin nggak hanya satu, nggak hanya antara perangkat kita dengan mobil aja gitu, enggak. Jadi memang ada semacam bridging-nya, jembatannya. Ada beberapa yang dipasang sehingga dari informasi itu dikirimkan ke aplikasi, dia bisa membuat path agar kita bisa sampai dari titik kita yang sekarang sampai ke mobil. Seperti itu sih Prof, mungkin yang bisa saya ketahui. Ya, jadi kan pertama setiap kita bilangnya ada terminologi yang namanya wireless positioning. Jadi GPS itu salah satu sistem yang masuk ke dalam wireless positioning. Bahkan dia masuk ke dalam sistem outdoor wireless positioning. Dan pihak yang memiliki sistem GPS ya itu secara tegas bilang bahwa untuk aplikasi indoor dia tidak bagus. Kemudian untuk aplikasi outdoor, GPS itu mempunyai akurasi ya mungkin sekitar 10-20 meter. Tidak di bawah itu. Jadi dia mempunyai semacam uncertainty beberapa meter. Jadi ya mungkin 5 meter. Ya, jadi bisa jadi kita ada di gedung A, kita dibilangnya di gedung B bahkan. Atau harusnya di ruang A, jadi di ruang C. Yaitu memang demikian untuk GPS. Yang ada di handphone kita itu sebenarnya GPS tipe lain. Bukan GPS pakai satelit. Itu GPS pakai BTS. Yang sedikit banyak jika kondisinya baik itu lebih akurat dibandingkan GPS yang menggunakan satelit. Ya. Tetapi tetap juga tidak mungkin akurasinya di bawah 1 meter itu kayaknya nggak mungkin. Tapi kan it's enough untuk banyak aplikasi untuk nyari rumah orang error 1 meter 2 meter itu udah cukup ya. Tapi bagaimana kalau kita ingin akurasinya di bawah itu? Jadi saya membayangkan gini. Ada banyak sekali wireless positioning systems ya dari mulai menggunakan satellite, menggunakan seluler, menggunakan wifi, dan ada juga yang selama ini mengembangkan melalui Bluetooth ya. Itu bisa saling bekerja sama, melengkapi. Kita mau mencari di mana dulu? Saya mau mencari di satu benua ya, tentu jangan pakai yang kecil-kecil ya. Kalau mau cari satu benua pakai satellite. Setelah kita lokalisir, kita akan pakai turun ke bawah terus, dan nanti, ternyata bendanya itu kita akan cari dengan akurasi sentimeter atau bahkan milimeter ya. Kalau nggak salah, ultra wideband ini akurasinya milimeter. Coba bisa kita bayangkan akurasi posisinya itu milimeter. Jadi kita salah tebaknya in milimeter. Ada di sana, nggak geser beberapa milimeter. Nah, itu kemampuan dari ultra wideband. Ya tentunya kita bukan ingin cari mobil di sini. Kalau mobil itu cukup Bluetooth atau Wi-Fi atau bahkan katakanlah seluler. Ya. Nah, memang setiap sistem itu ada sisi kekurangannya. Ya kita tahu persis lah. Ya. Makin pinter orang yang memahami sistem itu, maka berpotensi dia bisa ngakalin. Ya, jadi bagaimana antara orang yang ingin ngakalin dengan orang yang akan memperkuat sistem tersebut. Jadi ya seperti yang minggu lalu kita bahas millimeter wave ya. Ada orang yang ngakalin tentang kemampuan radar millimeter wave itu. Jadi silakan aja, ini semua kan ada peluang bisnisnya. Ya. Bapak-bapak di sini itu ya jangan hanya kerja di tempat sekarang kerja aja. Nah, terlalu membosankan kita. Jadi ada peluang-peluang lain dan kita lihat ultra wideband. Ya tentunya nanti kita akan masukkan sense bangsa Indonesia juga ya. Orang Indonesia itu senangnya apa? Jadi kalau laku di Amerika belum tentu laku di Indonesia. Ya, laku di India mungkin ya sedikit banyak mirip-mirip. Yang tadi dikatakan orang kita itu ngirim ke temannya di samping dia tidak pakai Bluetooth tapi pakai WA.
Ya, karena dia males men-settingnya. WA aja dikirim. Padahal dengan WA, pertama cost-nya, ya itu kan pulsa keluar. Apalagi kalau keluar negeri, ya itu berarti jaringan traffic kita keluar negeri. Kemudian belum lagi masalah security, ya mungkin dia nggak anggap penting, dia cuma nganggap siapa yang mau nge-tap saya sih, nggak penting. Ya ternyata yang dia kirim itu dokumen pemerintahan yang mungkin bisa memberikan dampak yang negatif buat negara kita. Jadi habit-habit kayak gitu juga menarik. Tentunya kita memanfaatkan buat hal-hal yang baik, ya, memanfaatkan habit orang Indonesia. Jadi saya rasa teknologi yang ada, ya teknologi yang ada, dan mungkin nanti kita banyak bincang nantinya dengan memang teknologi bisnis itu harus bincang dengan pemerintah, dengan regulator. Jadi pemerintah harus segera memutuskan, jangan nanti-nanti. Ya, negara lain udah, ya, kita lihat dampaknya waktu LTE, 4G, kita itu telat. Kita itu negara ke 113 atau 115 yang melaunching LTE secara formal. Ya, itu karena ya mungkin bukan dibilang takut, karena menunda-nunda. Orang kita tuh senang. Terlalu banyak pertimbangan. Jadi teknologi itu kalau kita lambatkan dia akan mati. Ya, dan itu udah buktinya udah banyak, udah ada banyak. Seperti WiMAX itu mati. Saya nggak tahu nanti digital video broadcasting itu kan juga tunda terus dengan 1-2 alasan. Negara lain sudah kemana-mana, kita belum. Karena akan ada banyak, pertama opportunity, yang terpenting opportunity itu, yang kedua tentu cost, ya. Ada uang yang hilang. Ada bangsa kita uangnya banyak mungkin, jadi gampang aja hilang, gampang aja, tinggal cetak uang katanya kan. Jadi itu semua harus jadi pemikiran kita bersama, ya, bangsa kita, bukan hanya ekonom, ya, tentu teknolog, ya, dan teknolog ini atau engineer ini juga bisa memberikan masukan ke pemerintah. Karena yang ada di pemerintahan sana kan manusia juga, sama kayak kita. Yang butuh masukan, yang mungkin mereka, dan mungkin butuh backup, ya. Mereka ngambil putusan itu kan harus dapat backup massa juga, ya, secara politik. Secara politik mungkin aman, tapi kalau massa di bawah tidak suka kan bisa rame juga. Jadi seperti itu mungkin, ya, semua harus saling secara teknik saling bantu, dan positioning sistem dengan ultra wideband itu untuk katakanlah untuk wilayah yang kecil tetapi dengan akurasi yang sangat tinggi. Mungkin itu dari saya. Masih ada atau sudah cukup? Cukup, Prof. Kalau dari saya cukup, Prof. Ya, Mas Lingga? Cukup, Prof. Saya baru belajar yang ini. Ya, Mas Ade, pengantin baru? Boleh tanya, Prof? Cukup ya? Silakan, kalau ada komentar. Prof, mungkin terakhir ini, Prof, ya. Terkait WebD medical device. Ini mungkin Mas Cesar juga tadi pas Mas Cesar lagi presentasinya lagi di jalan tadi, Prof, jadi nggak terlalu jelas. Mungkin bisa, ini saya sambil baca-baca juga paper-paper tentang UABD medical device. Nah, itu kan penggunaannya kan ya lebih ke gelombang ya. Nah, semakin karena saya masih belum tahu banyak tentang detail gelombangnya, mungkin ke Mas Cesar aja sih, mungkin bisa review ulang aja tadi yang presentasinya, kan ini saya juga belum dengar banget tadi. Itu aja sih, Prof. Oh, ya. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan tadi aplikasi. Iya. Ya, Mas Daus, kebetulan tadi juga yang medical application. Ini juga kemarin saya juga sepintas sebetulnya, maksudnya tidak mendalami spesifik terkait yang medical imaging. Cuman kalau yang sepintas saya lihat penerapan UWB untuk medical application ini, kalau yang kemarin saya lihat itu untuk, kalau di contohnya sih, di gambar contohnya itu seperti mirip USG sih Mas, seperti itu. Jadi untuk mungkin cara prinsip kerjanya mungkin sama seperti through luar radar atau mungkin ground penetrating radar, cuman bedanya kan kalau through radar kan dia tetap ada
apa nih di dalamnya tetap ada apa namanya UWB-nya gitu. Mungkin kalau medical application dia hanya apa namanya melempar tools, kemudian mungkin mendapat balikannya seperti apa. Nah, tapi detailnya seperti apa, jujur Mas Daud mungkin saya belum terlalu mendalami detailnya seperti apa. Mungkin nanti Prof. Mudrik bisa menambahkan. Ya, jadi imaging itu ada beberapa cara, dari mulai ini saya mute dulu ya. Ya, imaging itu ada beberapa cara yang dilakukan, khususnya di biomedical imaging, pakai ultrasound dan pakai gelombang mikro. Ya, jadi ya, saya mute dulu ya. Nah, jadi kelebihan dan kekurangannya kita dapati ya, misalnya kalau di ultrasound itu kekurangannya dia tidak bisa presisi. Jadi ultrasound imaging system itu menggunakan gelombang suara untuk menembus tubuh manusia, sedangkan gelombang microwave imaging dengan menggunakan gelombang mikro, yang masing-masing itu menggunakan prinsip fisika yang berbeda. Jadi kalau sound itu menggunakan tekanan udara. Jadi bagaimana pressure itu berinteraksi dengan, katakanlah, dengan organ manusia. Yaitu ada istilahnya itu ada persamaan diferensialnya. Nah, sedangkan untuk gelombang mikro yang masuk ke dalam kategori elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetik, itu menggunakan persamaan-persamaan Maxwell. Dan ada persamaan diferensialnya. Jadi bagaimana medan listrik, medan magnet itu berinteraksi dengan organ manusia. Nah, kita tidak ingin bicara di sini terkait dengan apa istilahnya itu hipertermia, pemanasan. Ya, anggap aja powernya kecil. Ya, jadi tidak terjadi pemanasan. Yang kita inginkan di sini hanya interaksi secara jadi gelombang itu kalau mengenai material, yang pertama dia terrefleksikan. Ya. Kemudian ada sebagian yang ditransmisikan. Jadi ada gelombang, ini benda ya, gelombang datang, itu ada gelombang yang balik. Nah, gelombang balik ini itu memberikan informasi buat tadi sistem yang memancarkan dia. Jadi dia akan deteksi benda apa ini. Ya. Ada istilahnya itu faktor refleksinya. Jadi gelombang yang balik itu akan di-receive, kemudian dicoba ditebak benda ini. Ada sebagian gelombang lagi yang masuk, penetrasi. Nah, ini juga mempunyai kelebihan bahwa dengan adanya gelombang yang penetrasi, yang transmitted ke dalam benda ini, kita bisa mendeteksi apa yang ada di dalamnya. Jadi ada peluang itu, yang mengenai bisa atau enggak nomor 2. Nah, jadi para ilmuwan itu riset terus, dicari pada frekuensi berapa. Pada frekuensi berapa sehingga apa yang ada di dalam itu terungkap oleh kita. Terungkap itu dengan cara apa? Ada berbagai macam gelombang yang balik, yang berbeda-beda. Jadi begitu, Bapak, kita para ilmuwan itu riset, ya Anda katakanlah bikin tesis. Bikin tesis itu kan prinsipnya kita punya background. Ya, ada bab satunya itu background, latar belakang. Kemudian ada riset orang atau ada teori buku. Buku bilang gini nih, gitu katakanlah. Menurut buku begini nih, nggak apa-apa, kita pegang dulu. Kemudian ada riset orang nih, riset orang itu berdasarkan buku tadi atau riset-riset lain, dia punya cara seperti ini, katakanlah metode penelitian X dan mempunyai findings ini. Kemudian kita yang baru melakukan riset belakangan mempunyai cara seperti ini lagi. Ini itu bisa sama, bisa beda, bisa modifikasi.
Tapi yang penting kita sebagai orang yang mengerjakan riset itu mempunyai keyakinan bahwa cara saya ini tidak salah. Oke ya. Nah terus kita harus buktikan dengan data, dengan findings. Tadi findings kita ini apa sih? Ada ilmuwan terkenal, sudah lama meninggal, dia namanya Enrico Fermi. Ya, mungkin teman-teman yang senang fisika ingat nama itu, Enrico Fermi. Dia pakar atom, pakar nuklir. Enrico Fermi itu bilang begini, jika Anda melakukan pengukuran, ya, Anda melakukan pengukuran dan pengukuran, jika Anda menemukan data dan data itu sama dengan hasil teori, itu namanya pengukuran. Pengukuran itu membuktikan teori, ya. Jadi Anda mencari data nih. Mencari data itu dengan cara apa? Ya kita kalau orang sosial itu dengan cara nyebar angket, ya. Jadi bertanya pada manusia dengan cara menyebar angket. Kalau kita orang teknik itu mencari data seringkali menggunakan alat ukur. Ya, sesuatu itu namakan alat ukur itu tadi. Jadi melakukan pengukuran. Katakanlah ada teman kita ngirim di pemancar TVRI power pada frekuensi sekian. Kemudian dia bilang sama kita, coba dicek dong di lapangan sampai di sana berapa dayanya. Nah, kita mencari data tadi. Menurut orang yang memancarkan tadi di daerah itu powernya cukup deh buat nerima. Oh, berarti nilainya sekian dBm. Kita ambil alat ukur, kita ngukur. Ternyata datanya itu sama. Maka kita namanya melakukan pengukuran. Membuktikan apa yang teori bilang. Tetapi si Enrico Fermi juga memberikan kita semacam level optimisme. Apa yang terjadi jika kita tidak menemukan hal yang sama? Itu artinya kita menemukan findings, dia bilang. Jadi kita menemukan sebuah temuan baru. Nah ini sisi optimisnya. Ya tentu kita sebagai orang yang tidak terlalu hebat dalam penelitian, kita jangan GR dulu, ya. Mendapatkan sesuatu yang beda itu jangan kita menganggap penemuan baru, jangan kita salah melakukan pengukuran, ya. Salah melakukan capture data. Ya, jadi sekali lagi itu dilakukan oleh para ilmuwan. Ya, sampai dengan coba deh secara logika aja, bapak-bapak bisa coba challenge ya. Saya punya alat yang namanya katakanlah alat itu namanya loudspeaker, ya, itu di ultrasound. Kan loudspeaker itu, ya kan, speaker mengeluarkan sebuah suara ultrasound, ya. Ultrasound itu nggak kedengeran sama kita, tapi dia mengeluarkan suara. Kemudian speaker tadi itu menembus perut seorang perempuan, ya, dan balikannya itu tiba-tiba di monitor ada gambar bayi. Coba logikanya di mana? Anda percaya? Saya kalau nggak belajar teknik saya nggak percaya itu. Kok bisa? Ada gambar kaki di sana. Ya. Itulah kreasi manusia, ya, dari gelombang-gelombang tadi, ya, dibentuk ada gelombang-gelombang yang mirip-mirip dengan suatu yang disebut dengan calibration. Ya, jadi ada kalibrasinya dulu. Nah, jadi tadi kalau ingin mempelajari tentang microwave imaging ada banyak literaturnya dan itu semua larinya ke penggunaan persamaan Maxwell, ya. Nanti bisa ada kata-kata kuncinya ya, Mas Daus. Itu ada yang namanya istilahnya itu inverse problem. Ya, inverse problem. Di ultrasound juga banyak. Ini mungkin coba ya, saya ada satu buku, coba saya share. Ya, ini ada satu buku, ya, namanya Microwave Imaging Method and Application. Ini umum aja, ya, umum aja. Ini kalau saya lihat di kontennya ya, di kontennya ini, jadi ini ada basicnya, ya, dan menariknya itu ada poin ini. Dielectric properties of the medium. Jadi gelombang elektromagnetik itu akan berinteraksi dengan yang disebut dielectric. Ya, besarannya itu epsilon R kita bilangnya.
Dan dialah yang akan memberikan data kepada kita. Dan kemudian kalau kita lihat bab-bab berikutnya, ini menarik sekali fenomena fisika yang kita dapati. Ternyata microwave imaging itu juga sering dipakai untuk aplikasi di civil engineering, untuk mendeteksi crack. Ya, untuk mendeteksi crack di tembok misalnya, atau di aspal. Ya. Jadi ini juga bisa dijual nih. Bisa dijual ke Ray Indonesia, Asset Indonesia. Jadi kalau mereka itu mendetek crack di tembok itu diketok-ketok sama mandornya. Ya, mandornya harus pengalaman ketok-ketok tembok itu. Nah, kalau kita punya alat itu nggak perlu mandor yang pengalaman ngetok, cukup kita tempelkan di temboknya kelihatan ada crack atau tidak. Ya, bahkan di sini dia ada berbagai macam jenis material ya, wood dan lain sebagainya, wood dan sebagainya. Nah, kemudian microwave imaging for biomedical ini juga menarik. Yang sering dibahas itu kalau tidak brain, breeze, ya itu juga teknik-teknik yang luar biasa. Yang saat ini itu manfaatnya luar biasa. Kalau sekarang kan kita semua bicara COVID, yang lain nggak penting. Ya. Tapi sebetulnya kalau COVID nggak ada, semua penting. Jadi bahkan mereka bikin head model, ya model kepala, model breeze, model brain, yang ya intinya mereka mencoba untuk mengkalibrasi dulu. Ya, dan selanjutnya ini juga subsurface ya, itu untuk untuk eksplorasi bawah tanah, dari mulai ini kalau ground penetrating radar itu untuk menentukan ada bolongan nggak di bawah tanah atau ranjau ya. Nah, bahkan mungkin Bapak-bapak bisa lihat juga ada juga untuk mendeteksi kelapukan pohon. Jadi pohon-pohon itu juga yang ada di kota-kota Jakarta, Bandung, Surabaya yang dipasang-pasang di taman-taman kota, itu kan bisa kalau lapuk dia rubuh. Ya. Kalau lagi musim hujan, pohon-pohon yang lapuk itu bisa gampang roboh. Ya. Harusnya yang tanggung jawab itu tendanya. Kalau ada yang cedera, ya, ada yang rusak. Nah, itu juga dideteksi dengan microwave imaging. Diletakkan sensornya di sekitaran di bodi dari pohon itu. Jadi bisa ditentukan dalamnya itu lapuk atau tidak. Nah, ini yang kemarin juga minggu lalu kita bahas, ada istilahnya true wall imaging, ya. Microwave imaging for security purposes. Ya, true wall imaging itu untuk mengetahui ada siapa di belakang tembok ini. Itu untuk apa? Nah, ini nanti kalau mau di-share bisa saya share ya, bisa dilihat-lihat lah. Buat ini aja, buat pengetahuan populer tambahan. Ya, mungkin itu aja. Cukup ya? Cukup, Prof. Oke, Mas Jimmy. Wah, luar biasa. Mas Jimmy masih di Papua Nugini atau udah di Jakarta? Gimana, Prof? Itu masih di Papua Nugini itu. Saya di Jakarta, Prof. Jakarta di ya. Lockdown. Oke, baik, mungkin cukup dulu ya. Kita bisa bincang-bincang di lain kesempatan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih semua. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.